pagi anak-anakku semua, kembali lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan pada kali ini. Bapak berharap kalian tetap sehat, optimis dan semangat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas pembelajaran kita dengan tema yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan umat manusia. Adapun yang kita bahas nanti di sini adalah yang pertama adalah perkembangan teknologi luar angkasa dan perkembangan teknologi persenjataan, di mana teknologi ini sudah memberikan begitu banyak dampak dan akibat terhadap kehidupan manusia sampai hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, bagaimana supaya kita paham atau mengerti bagaimana sejarah perkembangan teknologi ini dari dulu pada masa Perang Dunia Kedua, pada masa Perang Dingin sampai dengan hari ini. Untuk itu supaya lebih paham dan mengerti, maka marilah kita perhatikan video di Discord berikut. Perlombaan persenjataan luar angkasa ini pada awalnya adalah sebuah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau sekarang adalah Rusia, yang masing-masing selalu ingin menjadi yang pertama dan utama. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1957 ketika Uni Soviet berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1. Peluncuran itu sangat mengejutkan Amerika Serikat. Sputnik 1 juga menjadi awal bagaimana teknologi luar angkasa bisa berkembang seperti hingga saat ini. Saat itu Uni Soviet cukup ambisius. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan satelit bernama Sputnik 2. Melihat Soviet yang sudah 2 kali meluncurkan satelit, Amerika Serikat pun tidak tinggal diam. Awal Desember di tahun yang sama, Amerika Serikat mencoba meluncurkan satelit pertama buatan dalam negeri mereka yang bernama Vanguard. Sayangnya, misi itu gagal. Roket beserta satelitnya meledak di landasan peluncuran. Amerika Serikat pun kembali melakukan riset dan pengembangan satelit berikutnya setelah insiden memalukan itu. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada 31 Januari 1958, Amerika Serikat akhirnya bisa menandingi Soviet untuk meluncurkan satelit pertamanya, Explorer 1. Satelit dengan bobot seberat 13 kg itu aktif mengitari bumi sebelum akhirnya hilang kontak pada 23 Mei 1958. Balas dendam misi luar angkasa itu terus berlangsung hingga puncaknya, yaitu meluncurkan manusia ke luar angkasa. Namun, lagi-lagi Uni Soviet lebih dulu dalam melakukan itu. Terpilihlah Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa pada 12 April 1961 dalam misi bernama Vostok 1 untuk mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 327 km selama sekitar 108 menit sebelum akhirnya kembali lagi mendarat dengan aman. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan aman ke bumi dalam 1 dekade adalah tujuan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy. Bagi mereka, mendaratkan manusia di bulan merupakan sebuah prestasi paling tinggi dalam bidang teknologi. Benar saja, dalam rentang waktu 1961 hingga 1969, Amerika Serikat mempersiapkan segala teknologi yang dibutuhkan, mulai dari roket, modul pendarat, hingga pelatihan astronotnya. Hingga pada 20 Juni 1969, astronot Neil Armstrong dan kawan-kawannya mendarat di bulan dalam misi Apollo 11. Bahkan tidak cuma Apollo 11 saja yang berhasil mendarat di bulan, melainkan ada 6 misi Apollo lainnya yang berhasil mendarat di benda langit terdekat di bumi kita itu pada rentang waktu 1969 hingga 1972. Pada 1980-an, teknologi luar angkasa semakin berkembang pesat lagi. Sudah banyak kala itu satelit komunikasi yang diluncurkan untuk mendukung berjalannya program-program televisi, telepon, komunikasi, hingga internet.
Kemudian teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin terlihat dalam pembentukan stasiun luar angkasa internasional oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1990. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya dan perebutan pengaruh. Pihak yang terlibat berusaha meningkatkan mutu dan jumlah persenjataannya. Adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan pada saat itu antara lain bom, senjata nuklir, dan rudal. Namun, kepemilikan senjata-senjata ini pada akhirnya diketahui berbahaya dan memicu banyaknya konflik yang membuat situasi berbahaya. Kesadaran itu berdampak pada penurunnya tingkat persaingan teknologi persenjataan antar banyak negara. Blok Barat dan Blok Timur akhirnya menggagas beberapa hal untuk mengatasi situasi itu. Salah satunya dengan membuat perjanjian-perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty, Strategic Arms Limitation Talks, dan Strategic Arms Reduction Treaty, di mana tujuannya adalah memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir. Apabila perang tidak dihindarkan, diharapkan akibatnya tidak terlalu menghancurkan, menghemat biaya pertahanan, dan mencegah terjadinya perlombaan senjata strategis. Demikianlah video pembelajaran kita yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Di antaranya tadi yang sudah kita bahas adalah perkembangan teknologi antariksa dan perkembangan teknologi persenjataan, di mana perkembangan teknologi ini didasari ataupun dilatar belakangi oleh Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akibat dari Perang Dingin inilah mereka saling berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi mereka yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Untuk itu, kepada anak-anakku semua, mungkin banyak yang menjadi pertanyaan dalam pikiran kalian ataupun kurang dimengerti dalam pembelajaran ini. Untuk itu, Bapak berharap kita diskusi dengan baik, dengan tenang di Discord berikut. Terima kasih.